Pertanyaan bagian amartologi. Mengapa Adam dan Hawa dapat berbuat dosa kepada Allah di Taman Eden? Kalau ditanya mengapa, maka jawaban saya, jawaban Alkitab, jawaban pengajaran dari WDK 2 itu karena manusia diberikan kebebasan. Manusia diberikan kebebasan. Mengapa diberikan kebebasan? Karena manusia adalah ciptaan pribadi yang tidak sama dengan binatang, tidak sama dengan malaikat, tidak sama dengan tumbuhan, tidak sama dengan materi. Manusia diberikan kebebasan sebagai ciptaan pribadi. Itu penting. Mengapa? Itu pertama ya. Mengapa manusia itu dapat berbuat dosa? Pertanyaannya, mengapa manusia dapat berbuat dosa? Karena manusia memiliki kebebasan sebagai ciptaan pribadi. Ular yang dipakai oleh setan untuk menghampiri Adam dan Hawa di tengah Taman Eden itu mencobai, menipu, memutarbalikkan fakta kebenaran, menggoda, hanya sebatas itu. Tidak lebih dari itu. Seharusnya manusia, Adam dan Hawa, mampu mengusir, menyingkirkan, menolak. Tetapi manusia dengan sengaja sadar Adam dan Hawa melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, tidak mengikuti covenant kerja, tidak mau patuh kepada kehendak Tuhan. Jadi, mengapa bisa tidak patuh? Mengapa bisa melawan, memberontak? Karena ada kebebasan. Itu alasannya. Jadi, kebebasan yang dipakai untuk melawan Tuhan. Harusnya kebebasan yang dipakai untuk taat kepada Tuhan. Ini hal penting untuk dipikirkan. Sedangkan hal-hal yang lain itu pemicu, pendorong, atau penggoda, pencoba. Namun, manusia memang tidak mau taat kepada Tuhan. Karena kebebasannya dipakai untuk melawan Tuhan. Lalu jawaban yang kedua pertanyaannya, apakah akibat dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, serta yang juga dialami oleh seluruh umat manusia sampai akhir zaman, akibat dosa, kematian. Jelas Kejadian pasal 2 ayat 17 dikatakan, jika engkau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, engkau mati. Jadi kematian akibat dosa. Kematian, lalu rusak total, total depravity, yang setara dengan itu tidak mampu total. Rusak total, tidak mampu total. Lalu melakukan kejahatan. Itu akibat dari perbuatan bebas melawan Tuhan itu. Jadi kematian, kemudian rusak total, berbuat jahat. Itu yang namanya akibat dosa. Dampaknya, beda ya dampak ya. Dampaknya adalah bersembunyi dari hadapan Tuhan. Pertama bukan bersembunyi dulu. Pertama itu mengambil atau merusak hasil karya Tuhan berupa dedaunan diambil, menutupi dosanya. Lalu bersembunyi dari hadapan Tuhan. Itu dampaknya. Lalu saling menuduh, tidak mau mengakui bertanggung jawab. Itu dampaknya. Dampaknya itu. Hukumannya Tuhan apa? Hukumannya Tuhan, jadi ada akibat, ada dampak, ada hukuman. Hukuman Tuhan apa? Yaitu suami susah payah mencari nafkah, laki-laki susah payah mencari nafkah, istri susah payah beranak, dan orang tua susah payah membesarkan anak. Itu hukuman, bukan akibat. Apalagi hukumannya? Diusir dari Taman Eden. Itu hukumannya. Tapi hukuman itu final tidak? Belum. Kapan finalnya? Nanti di akhir zaman. Apa hukumannya di akhir zaman? Finalnya maut. Jadi akibat itu beda dengan dampak, beda dengan hukuman. Oke. Jadi harus diperhatikan, itu simple. Yang dialami oleh seluruh umat manusia sampai di zaman akhir, ya iya, yaitu kematian. Pasti mati.
cepat atau lambat, kecuali ada kasus khusus Henokh dan Nabi Elia. Selebihnya mati. Adapun Lazarus, orang muda dari kota Nain dan anak dari seorang perwira, juga mati dibangkitkan tapi mati lagi karena bangkit nanti pada akhir zaman. Jadi rusak total ya, itu akibat dosa. Tidak mampu total. Ibarat bercermin, kita tidak punya arah, tidak punya struktur yang baik lagi. Berikutnya, apakah arti dan prinsip dari pengekangan? Artinya pengekangan yaitu upaya untuk meminimalis, mengurangi dampak dosa. Itu namanya pengekangan. Siapa yang melakukan pengekangan? Tuhan Allah. Bagaimana caranya dia mengekang dosa manusia? Dengan memberikan anugerah umum. Bagaimana caranya manusia merespon anugerah umum? Dengan menggunakan akal budi, hati nurani, dan hidup dalam pelajaran sejarahnya. Lalu apa hasil dari penggunaan akal budi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, agama dan kepercayaan, kebijakan? Apakah pengekangan dosa dapat menyempurnakan penghapusan dosa? Tidak. Apakah pengekangan dosa dapat menghapuskan dampak dosa? Tidak. Apakah pengekangan dosa dapat melenyapkan hukuman Allah? Tidak. Tetapi mengurangi dampaknya. Dengan ilmu pengetahuan, orang tua, ayah, laki-laki dapat bekerja dengan baik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ibu dapat melahirkan dengan baik dan tentunya dapat merawat anak-anak dengan baik. Itu dari hasil ilmu pengetahuan. Dari mana? Dari pikiran manusia yang merespon anugerah umum. Yang ada di mana? Yang ada di alam. Demikian juga agama yang lahir dari respon manusia terhadap hati nurani. Dan demikian juga kebijakan yang lahir dari respon manusia terhadap sejarah. Sarana-sarana anugerah umum bukanlah anugerah umum. Anugerah umum itu berarti Allah menyatakan kebaikannya secara umum kepada siapa saja tanpa kecuali. Jadi prinsip apa yang penting? Yaitu Tuhan mengendaki manusia tidak berbuat jahat. Tuhan mengendaki manusia berbuat baik, tidak merusak bumi, saling mengasihi dan sebagainya. Prinsipnya Tuhan peduli dan menjaga umat manusia, memelihara ciptaannya dan menopangnya. Bagaimana pengekangan dosa terjadi? Bagaimana pengekangan dosa terjadi dalam kehidupan manusia secara utuh? Bagaimana berarti caranya? Caranya ya Tuhan beranugerah, manusia merespon. Tuhan beranugerah, manusia diberikan kapasitas untuk itu. Manusia belajar bertanggung jawab dengan kapasitas, fasilitas, dan sarana yang diberikan. Lalu, apakah setelah itu apa yang kita mau refleksikan? Refleksikanlah tentang pembelajaran amartologi dan berkaitan dengan pertanyaan di atas.